warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, anak-anak yang soleh dan soleha. Nah, perkenalkan nama Ibu Dia Novitasari. Ibu kebetulan di sini sebagai wakil kepala sekolah bagian kurikulum. Nah, anak-anakku sekalian, sebelumnya Ibu ingin mengucapkan selamat datang pada kalian. Selamat bergabung di sini di keluarga besar SMP IT Darussalam. Ya, selamat belajar bersama, semoga selalu bersemangat. Nah, anak-anakku sekalian, kali ini Ibu ingin mengenalkan tentang kurikulum di sekolah kita. Ya, kurikulum di sekolah kita ini kita menggunakan kurikulum K13 ya sayang ya. Nah, sekarang sekolah kalian kan ini udah SMP ya. Kalian berbeda ketika kalian dulu belajar di SD. Ketika di SD kalian itu belajar bersama-sama dalam satu kelas dengan satu orang guru. Tetapi ketika nanti kalian di SMP, ini kalian akan belajar dengan berbagai macam guru. Artinya banyak sekali guru-guru yang akan mengajar kalian. Kenapa? Karena guru-guru ini akan mengajarkan per mata pelajaran. Nah, seperti itu ya, Nak ya. Baik. Untuk pembelajaran di sini kita nanti belajar ketika kita KBM normal ya, tidak dalam kondisi pandemi, itu kita belajar setiap hari Senin sampai hari Jumat. Kemudian dari jam 7 pagi sampai jam 15.30 atau setelah ba'da asar. Jadi kita harus sholat asar dulu di sini. Nah, KBM ketika normal itu kalian pagi-pagi sudah murojaah pagi, kemudian ada yang namanya ikrar pagi. Nah, setelah itu mulai masuk ke dalam kelas, belajar, nanti ada jam istirahat, ada jam makan siang dan sholat zuhur. Kemudian dilanjut masuk lagi ke dalam jam pelajaran dan terakhir kita akan melaksanakan sholat asar, setelah itu kita pulang. Hanya saja ketika masa pandemi ini, kita belajarnya tidak sampai sore, mungkin hanya sampai setengah hari ya. Kemudian belajarnya pun tidak tatap muka, dilaksanakan secara online. Begitu ya nak ya. Nah, kemudian sayang, mata pelajaran yang akan diampu oleh kamu semua, mata pelajaran apa aja sih? Nah, di sini Ibu jelaskan, mata pelajarannya ada PABP atau Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, atau bisa juga biasanya kalian sebut dengan PAI ya, Pelajaran Agama Islam. Kemudian ada PPKN, Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Sosial, Bahasa Inggris, Seni Budaya atau SBK, kemudian Pendidikan Jasmani, Bahasa Sunda, Pengenalan Lingkungan Hidup. Nah, di sini ada beberapa muatan lokal yang ada di sekolah kita, yaitu Aplikom atau aplikasi komputer. Nah, di sini kalian akan belajar tentang aplikasi-aplikasi yang digunakan di dalam komputer. Ya. Kemudian ada bahasa Arab, ada fikih dan tasin. Tasin ini nanti kita akan menggunakan metode UMI untuk pembelajarannya. Anak-anakku sekalian, setelah kalian mengetahui mata pelajaran, kemudian Ibu akan jelasin nih tentang KKM ya, atau kriteria ketuntasan minimal. Nah, KKM dan kriteria penilaian nanti kalian akan dinilai dari sikap kalian, pengetahuan kalian, dan keterampilan. Jadi bukan hanya nilai ulangannya bagus, berarti nilainya bagus. Tidak, karena nanti ada penilaian sikap. Bagaimana sopan santun kalian terhadap guru, terhadap teman-teman kalian, terhadap
semua karyawan yang ada di lingkungan di sekolah ini. Kemudian keterampilan juga nanti akan ada praktek-praktek, nah itu masuk di dalam penilaian keterampilan. Kemudian di KKM di sekolah ini untuk kelas 7, ya KKM-nya adalah 75, itu untuk semua mata pelajaran. Jadi kalian harus memiliki nilai di atas 75 atau minimal 75 untuk dinyatakan lulus di dalam mata pelajaran tersebut. Nah, karena itu Ibu pesen ya, kalian harus semangat belajarnya. Dalam hal ini tidak ada anak yang bodoh. Yang jelas hanya ada anak yang malas saja. Karena itu harus rajin belajarnya. Nah, KKM ini nanti juga akan menentukan ketika kalian lulus dari sekolah ini. Kenapa? Ketika kalian ingin memasuki sekolah lanjutan, baik itu SMA ataupun SMK, nah semua nilai dari semester 1 di kelas 7 itu akan dinilai, dimasukkan ke dalam penilaian untuk kelulusan dan masuk sekolah lanjutan. Karena itu, tolong sekali nilainya nggak boleh di bawah KKM. Ya, paham ya nak ya? Baik, kalau begitu kita lanjut. Di SMP IT Darussalam, nanti kita juga ada ekstrakurikuler, yaitu kita belajar di luar pelajaran yang pokok di sekolah. Nah, di sini ada beberapa, nanti ini akan bisa ditambah untuk apa tahun ajaran ini. Jadi untuk sementara ya, sementara ini Ibu memperoleh info dari PJ-nya atau penanggung jawab ekstrakurikuler baru seperti ini saja, tetapi tidak menutup kemungkinan ketika kita sudah aktif dalam ekstrakurikuler ini nanti akan ada penambahan. Yang pertama adalah pramuka. Nah, pramuka ini adalah ekstrakurikuler wajib. Artinya semua dari kelas 7 sampai kelas 9 itu kalian wajib untuk mengikuti ekstrakurikuler pramuka. Kenapa? Karena pramuka ini banyak sekali dasar-dasar pendidikannya di dalam situ. Misalnya tentang kedisiplinan, kemandirian, ya, kejujuran dan lain-lain. Kemudian ada ekstrakurikuler di bidang akademis, yaitu seperti jarimatika. Nah, jarimatika ini kalian akan diajarkan nanti tentang bagaimana menghitung cepat, ya. Kemudian ada English Club dan Arabian Club. Nah, kalian tinggal pilih mana yang kalian suka. Nah, lanjut ada PMR. Nah, PMR ini mungkin bagi kalian yang senang untuk misalnya bantu temannya mengobati ketika teman-teman kalian sakit, ya, senang berorganisasi. Nah, kalian bisa masuk ke ekstrakurikuler PMR. Kemudian ada olahraga. Nah, di sini nih bagi kalian yang senang dengan olahraga renang, ya, di SMP IT Darussalam juga akan ada ekskulnya, ekskul renang, kemudian futsal, kemudian taekwondo. Futsal biasanya didominasi oleh anak laki-laki, tetapi untuk taekwondo dan renang ini tidak. Nah, Ibu harapkan bagi anak-anak Ibu yang putri, kalian nggak usah takut, oh taekwondo, ngeri ah, untuk berantem, bukan ya sayangnya. Bela diri taekwondo ini Ibu amat sangat mendukung untuk anak-anak Ibu yang putri. Kenapa? Ini untuk membela diri kalian ketika nanti terjadi apa-apa. Begitu ya. Jadi hayo ikut dan senangi olahraga taekwondo ini. Baik. Untuk yang bagian seni, ini kebetulan Ibu baru menuliskan marawis saja, tetapi ini tidak menutup kemungkinan untuk seni-seni yang lain. Seperti tahun-tahun yang lalu kita ada seni membatik, kemudian seni melukis, ya.
Tetapi untuk di tahun ini, kenapa Ibu belum tulis seperti itu? Ibu khawatir nanti ada perubahan. Ya, nanti kalaupun kalian diminta untuk mengisi ekstrakurikuler mana yang kalian minati, itu nanti akan ada yang terbaru lagi. Oke. Nah, anak-anakku sekalian, hanya itu mungkin yang ingin Ibu sampaikan pada kalian, dan Ibu minta siapkan diri kalian untuk kebiasaan belajar yang baru di SMP IT Darussalam. Ya, karena SMP tidak sama dengan SD. Ibu juga minta kalian ayo lebih semangat lagi karena kalian hanya 3 tahun di SMP IT ini, kemudian akan melanjutkan ke sekolah lanjutan yang lebih tinggi lagi, yaitu SMA atau ke SMA. Galilah potensi kalian di SMP ini dan raihlah prestasi untuk masa depan kalian semua. Oke, mungkin itu saja. Semoga sukses semua. Terima kasih. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akan memperkenalkan diri. Nama Ibu Nur Aini, Ibu sebagai Wakil Kepala Sekolah Bagian Kesiswaan dan Kegiatan. Nah, untuk MPLS ini tentang pengenalan sekolah kesiswaan. Di sini Ibu akan membahas tentang tata krama siswa. Definisinya, tata adalah adat, aturan, norma, atau peraturan, sedangkan krama adalah sopan santun, kelakuan, tindakan, perbuatan. Jadi, tata krama adalah kebiasaan yang mengatur sopan santun dan telah disepakati oleh lingkungan. Hal-hal yang harus diperhatikan pada saat datang ke sekolah. Jadi, nanti kami akan menyambut siswa. Nah, siswa itu mengucapkan salam kepada Bapak dan Ibu guru. Jika misalnya bukan muhrim, jadi hanya seperti ini tangannya. Yang kedua, karena kita masih berada di masa pandemi, makanya siswa juga harus mematuhi protokol kesehatan yang sudah kita tentukan, yaitu harus memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Lalu siswa masuk ke dalam kelas untuk menyimpan tas. Nah, di dalam kelas nanti siswa keluar lagi untuk masuk ke aula. Di aula nanti sudah ada Bapak Ibu guru yang memimpin murojaah dan sholat duha berjamaah. Lanjut lagi, siswa baris untuk membaca ikrar pagi nanti akan dipimpin oleh Bapak Ibu guru kalian. Lalu Bapak Ibu guru kalian juga akan membacakan doa harian dan hadis, lalu siswa mengikuti. Siswa secara bergantian masuk ke dalam kelas. Di sini juga kita mempunyai tata tertib SMP IT Darussalam. Yang pertama yaitu siswa datang ke sekolah tepat waktu. Dan yang kedua, siswa wajib memakai seragam yang rapi. Yang ketiga, untuk laki-laki, rambut siswa itu paling panjang 5 cm. Yang keempat, siswa wajib memakai kaos kaki. Yang kelima, siswa tidak diperkenankan berkuku panjang. Dan yang keenam, siswa dilarang membawa handphone. Sanksi bagi siswa yang melanggar yaitu 1. Diberi arahan oleh wali kelas atau Bapak Ibu guru kalian. Yang kedua, jika masih melanggar akan dipanggil oleh guru BK, yaitu BK singkatan dari bimbingan konseling. Dan yang ketiga, guru BK akan memanggil orang tua kalian ke sekolah. Demikianlah MPLS yang Ibu isi untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang para siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang motivasi diri dan cara belajar di sekolah baru dengan saya, Ibu Yuliana Pujiastuti yang dipanggil dengan Bu Ana, selaku guru BK di SMP IT Darussalam ini. Nah, anak-anakku, kenapa kita membahas tentang motivasi diri dan cara belajar di sekolah yang baru? Tujuannya yaitu satu, dapat memahami faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar dan menerapkan cara belajar yang baik di lingkungan sekolah baru. Yang kedua, yaitu agar menjadi siswa yang berprestasi dan minimal senang dalam belajar. Lalu bagaimana caranya? Sekolah baru otomatis semangatnya baru. Nah, dan semua siswa pasti berkeinginan memperoleh prestasi belajar yang baik di sekolah yang baru itu. Kalau perlu mendapat juara di kelas atau di sekolah. Lalu, bisakah menjadi seorang siswa berprestasi di sekolah yang baru? Kira-kira jawabannya apa? Oke, next. Jawabannya adalah pasti bisa, semua bisa. Tanamkan pada diri kita, tanamkan pada mindset kita bahwa semua pasti bisa berprestasi di sekolah yang baru. Tidak ada yang tidak bisa kita lakukan selama kita mempunyai sebuah usaha yang baik. Nah, untuk itu syarat utamanya memang harus memahami cara belajar serta tekun dalam prosesnya. Selain itu, perlu menguasai strategi atau cara belajar yang baik untuk mewujudkan keinginan tersebut. Bagaimana caranya? Untuk strateginya, prosesnya, dan lain sebagainya. Mari kita simak berikutnya. Sebelum kita membahas tentang strategi dan lain sebagainya, kita bahas dulu tentang bagaimana kewajiban belajar itu. Sesungguhnya setiap manusia itu mempunyai sebuah kewajiban untuk belajar dari buayan sampai ke liang lahat. Nah, sejak kita dilahirkan, kita dihadapkan dengan kewajiban untuk belajar. Tahu kan? Belajar untuk makan, belajar untuk berjalan, belajar untuk bicara, dan sekitarnya. Meskipun sebenarnya belajar telah kita lakukan sehari-hari, banyak orang yang masih berasumsi bahwa belajar merupakan hal yang tidak menyenangkan. Karena mungkin belajar itu harus di depan meja, lalu ada buku, dan lain sebagainya. Padahal tidak seperti itu ya, belajar itu bisa dimanapun kita berada. Lalu apa itu belajar? Oke. Belajar adalah suatu kegiatan yang ditandai adanya perubahan sikap pada seseorang, yaitu yang pertama, perubahan pengetahuan atau kognitif dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa. Contohnya, ketika kalian belajar matematika, dulu di waktu kalian masih TK mungkin belum tahu 1 tambah 1 berapa. Karena kalian belajar, akhirnya kalian tahu 1 tambah 1 sama dengan 2. Yang berikutnya yaitu adanya perubahan sikap atau afektif dari perilaku negatif menjadi perilaku positif. Nah, yang semula kita mungkin suka membuli, pada akhirnya karena sering mendapatkan pelajaran pendidikan agama Islam, bahwa bully itu adalah hal yang tidak diperbolehkan, alhamdulillah akhirnya tidak suka membuli lagi. Yang ketiga yaitu perubahan keterampilan atau psikomotor dari sikap yang tidak terampil menjadi terampil. Yang semula dulu waktu kecil belum mampu memegang pensil untuk menulis, pada akhirnya mampu memegang pensil, mampu menulis dengan rapi dan cantik. Itu adalah ilmu psikologi dari Bloom. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam belajar: ada niat belajar yang tertanam dalam diri, banyak membaca bahan-bahan pelajaran, baik buku pegangan yang ditentukan oleh sekolah maupun buku penunjang, sehingga ilmu pengetahuan yang dimiliki semakin luas.
lalu memperbanyak latihan-latihan. Nah, ini nih, terutama tugas-tugas pekerjaan sekolah. Ketika ada tugas dari guru, silahkan dikerjakan. Kalau perlu, tambah lagi cari latihan-latihan yang lainnya. Waktu belajar juga harus diatur sedemikian rupa, agar tidak menimbulkan kejenuhan. Lalu membuat jadwal belajar latihan, serta melaksanakannya dengan penuh disiplin. Yang keenam, yaitu berkonsentrasi diri dalam belajar, karena hal ini sangat erat hubungannya dengan daya tangkap. Dan yang terakhir yaitu tempat belajar perlu diatur sedemikian rupa agar tercipta lingkungan belajar yang enak menyenangkan. Nah, kalau tempat belajarnya kita berantakan, pasti kita juga malas untuk belajar. Kalau ada makanan banyak, pasti kita akhirnya ke tempat makan. Kalau kita belajarnya di depan televisi, mungkin kita akan terus melihat televisi. Maka dari itu, kita mencari tempat belajar yang memang mendukung suasana untuk belajar dengan baik. Belajar itu sendiri ada belajar yang mandiri, yaitu belajar sendiri, ataupun belajar kelompok dan belajar di sekolah. Yang belajar sendiri, yaitu belajar mandiri merupakan suatu proses belajar yang dilakukan oleh siswa sendiri, membahas materi pelajaran yang dilakukan pada waktu jam-jam kosong, serta mendapat tugas dari guru, seperti membaca buku pelajaran, membuat rangkuman, mengerjakan latihan, dan lain-lain. Baik itu dilakukan ketika jam kosong di sekolah maupun ketika berada di rumah. Nah, mau tahu caranya? Mari kita lihat. Untuk menjadi hal yang seperti itu, keinginan untuk belajar tinggi dan berprestasi, rasakan kebutuhan untuk belajar. Itu adalah motivasi pertama kita. Jadi rasa kebutuhan untuk belajar itu akan membuat kita menjadi lebih bersungguh-sungguh. Kesungguhan ini akan membuat kita tidak hanya belajar saat sedang mood, melainkan juga belajar di setiap waktu tanpa merasa berat. Lalu yang kedua yaitu belajar dimanapun yang kita suka. Nah itu tadi ya yang tempat belajar tadi. Jadi memilih tempat belajar itu yang disukai. Tentu akan membuat kita senang dan merasa nyaman. Dan mencicil pelajaran sedikit demi sedikit. Jangan belajar terlalu banyak dalam satu waktu. Itu akan mengalami sebuah kejenuhan. Lalu lebih baik mencicil pelajaran sedikit demi sedikit. Ada baiknya jika kita mengulang pelajaran yang berdirikan guru setiap hari. Karena apa yang kita pelajari, kalau kita pelajari terus setiap hari, insya Allah itu akan melekat di ingatan kita, bukan hanya untuk sekedar hafal, tetapi kita akan paham dengan materi tersebut. Lalu belajarnya juga dengan SKS atau sistem kebut semalam. Nah ini siapa yang sering seperti ini ya? Nah itu akan menimbulkan kita capek, lelah, mungkin juga akan pusing dan mungkin pelajarannya ya hanya sekedarnya. Besoknya ketika ditanya sudah tidak tahu. Lalu bagi waktu belajar bagi kalian. Ada baiknya Anda membuat jadwal belajar dan target untuk menentukan kapan Anda harus menguasai materi tersebut. Contohnya di dalam hafalan, contoh aja itu hafalan ya, ketika pelajaran tahsin di situ ada hafalan. Ada targetnya, begitu pula dengan pelajaran yang lainnya. Kita juga harus mempunyai target dong, agar kita juga mampu menguasai materi tersebut. Yang berikutnya adalah berdiskusi. Nah, diskusi ini adalah yang biasanya kita pakai, yang sering kita gunakan dalam belajar kelompok. Karena stil belajar itu bermacam-macam. Ada yang menginginkan stil belajar itu dalam keadaan sepi, dan ada yang menyukai rame. Dengan ada banyak teman, maka lebih semangat untuk belajar. Nah, ini tadi ya, pahami, jangan hanya menghafalkan. Karena belajar dengan memahami itu akan membekas di ingatan daripada kita menghafal. Kalau hanya sekedar menghafal, mungkin jangka pendek saja, lalu sudah lupa. Dan jangan malu bertanya. Pernah kan ada sebuah peribahasa atau pernah dengar, bahwa malu bertanya akan sesat di jalan. Jadi kita jangan segan untuk bertanya jika memang mengalami suatu kebutuhan di dalam suatu ilmu itu untuk menanyakan. Agar kita bisa dan tidak dianggap bodoh. Oke, sementara itu silakan kalian lihat baik-baik gambar tersebut. Nah, kalian bisa melihat gambar apa yang Anda ketahui dan bisakah Anda menemukan orang pada gambar tersebut? Untuk jawaban,
Nanti silahkan kalian semuanya tulis di kolom komentar. Oke, next. Nah, untuk cara belajar berikutnya, yaitu coba terus meski gagal. Jadi jangan pernah takut dengan sebuah kegagalan, karena biasanya memang dari kegagalan itu akan menghasilkan suatu proses yang lebih baik. Contohnya, penemu lampu, itu juga seperti itu. Dari awal dia gagal, pada akhirnya juga menemukan yang dikuasai dunia. Sukai mata pelajaran. Nah, jangan sampai kita mata pelajaran itu aku suka yang ini, aku tidak suka yang ini. Karena apa? Ketika kita tidak menyukai, maka kita tidak akan bisa adaptasi dengan pelajaran itu, yang akhirnya kita akan mendapatkan kesulitan di dalam pelajaran tersebut. Maka dari itu, sukai semua mata pelajaran. Kalau kita sudah suka, kita cinta, pasti kita akan senang untuk belajar. Manfaatkan fasilitas yang ada. Di zaman sekarang, fasilitas belajar yang tersedia tidak hanya berupa buku pelajaran atau buku kumpulan soal dari sekolah, tetapi ada internet, video, televisi, dan tayangan edukatif. Nah, manfaatkan semuanya itu, karena dari situlah ilmu pengetahuan itu akan bertambah luas bagi diri kita dan semakin mendukung proses belajar kita untuk menjadi anak yang berprestasi. Lalu buat review atau peta materi. Nah, ketika kita sudah diajarkan materi oleh guru, lalu kita rangkum mana-mana yang harus kita pelajari, poin-poin yang khusus. Membuat kesimpulan. Nah, cobalah untuk menarik kesimpulan dari materi yang sedang dipelajari, sehingga kita akan paham apa sih materi yang sedang diajarkan guru ini. Nanti akan tertanam di otak kita tentang materi itu, dan kita akan paham selamanya dan tidak akan lupa. Coba latihan soal. Sudah ya tadi ya, untuk sering latihan soal agar lebih terlatih kita. Lalu yang paling utama yaitu jangan lupa berdoa. Karena segala usaha tanpa doa itu nonsen, gak ada gunanya. Jadi berdoa, berusaha itu adalah dua sisi yang saling bersamaan, yang mana mereka saling mendukung, dan insya Allah itu akan membuat kita berhasil. Nah, berikutnya yaitu cara belajar siswa di sekolah. Dalam kegiatan belajar mengajar ada beberapa hal yang perlu diperhatikan siswa, yaitu 1. Menyiapkan diri sebelum guru masuk kelas, lalu membiasakan diri berdoa sebelum kegiatan dimulai. Yang ketiga, memperhatikan penjelasan guru dengan penuh konsentrasi, bertanya jika ada penjelasan guru yang kurang, mencatat hal-hal yang penting, membuat rangkuman, mau berdiskusi dengan teman-teman. Nah, ini adalah cara belajar siswa di sekolah. Jadi, sebelum guru masuk, silahkan kalian siapkan dirinya, bukunya, dan semua peralatan sudah siap. Ketika guru masuk, kita ucapkan salam, lalu kita berdoa, dan setelah itu kita perhatikan guru dengan konsentrasi, dan seterusnya. Nah, insya Allah, bila kalian sudah melakukan semuanya, kesuksesan akan menjadi milik kalian sebagai siswa yang senang belajar dan berprestasi. Terima kasih. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.